Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal akan dicukupi oleh Allah. Nah, tandanya tawakal itu gimana? Tandanya tawakal itu kalau ada masalah apa-apa yang diingati pertama Allah. Tandanya tawakal. Ada masalah pertama yang diingati Allah. Ada keinginan apa-apa yang diingati pertama Allah. Ada ancaman apa-apa yang diingati pertama Allah. Kayak para sahabat diancam orang-orang kafir, hasbunallah, cukup Allah. Jadi kalau ada ancaman yang diingati pertama Allah, cukup Allah. Seluruh dunia ngancam, kalau Allah tidak mendatangkan bahaya, enggak bahaya. Kalau perlu apa-apa yang diingati pertama Allah. Kita mau safar, yang diingati pertama apa? Bekalnya ada enggak? Nah, berarti tawakalnya kepada bekal. Ya. Bekalnya ada enggak? Ada enggak bekalnya? Tawakal pada bekal. Kalau ada ancaman apa-apa yang diingati makhluk, maka tawakal kepada makhluk namanya. Kita mau belajar tawakal kepada Allah kayak para sahabat. Kalau ingin apa-apa, sholat. Nah, ini tandanya orang tawakal ini. Ada ancaman, hasbunallah, cukup Allah. Nah, ini tandanya orang tawakal. Akhirnya masalah apa aja selesai. Kita ini sholat juga, tapi setelah judat baru sholat. Nah, ingat makhluk dulu. Kalau sudah ingat makhluk itu sudah tua, sudah mumet, ingat makhluk sana, ingat makhluk sini, nggak ada yang nolong, baru ingat Allah. Ini bukan tawakal nih. Kalau sudah berobat, semua obat dibeli, duitnya habis, saya serahkan sama Allah, entah sehat, entah waras, entah mati, entah hidup, punya Allah. Ini bukan tawakal ini. Semua orang juga begitu, kalau sudah sudek ya mesti kembali pada Allah. Jadi kalau pertama yang diingati Allah lah, baru itu tawakal. Itu juga masuk sudah bagus. Setelah sudek ingat sama Allah itu sudah lumayan. Tapi itu belum punya sifat tawakal namanya. Sifat tawakal yang akan mendatangkan pertolongan Allah itu kalau pertama yang diingati Allah. Kayak Nabi Ibrahim lempar dalam api, hasbunallah. Kayak sahabat, hasbunallah. Ini bukan biritan ini, rasa hatinya itu begitu. Dilempar tuh hasbunallah, cukup Allah. Nah, kita mau belajar begitu, insya Allah mulai kan? Kita keluar 4 bulan, 40 hari, khidmat markas, belajar begitu itu. Kalau kok ingat apa-apa, hajat apa-apa kok yang diingati selain Allah, istighfar, astagfirullah. Nah, ini belum ada tawakal lagi, ini bahaya ini. Istighfar, tobat, belajar kalau perlu apa-apa ingat sama Allah. Kamu siap negeri jauh? Siap nggak negeri jauh? Belum punya bekal, Pak. Oh, tawakal kepada bekal. Kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan saya negeri jauh, atau ke langit atau ke surga atau ke mana saja, yang mudah aja. Ingati pertama itu Allah, jangan ingat bekal. Ingat pertama Allah. Kalau sakit ingat pertama Allah, jangan ingat obat. Berobat boleh enggak? Boleh. Karena itu perintah Allah lewat nabinya, tadawu, berobat. Tapi setelah ingat Allah berobatnya.
Berubat setelah ingat Allah setelah berubat itu lain. Nah, kalau ingat Allah dulu baru berubah, nah itu orang tawakal. Ya oleh Allah suruh berubah ya berubah toh. Nah, makanya ada cerita itu unik sih malaikat. Nabi Musa itu sakit perut Nabi Musa itu. Maka dapat wahyu dari Allah. Itu loh daun itu loh depan kamu itu loh, kamu makan nanti sembuh. Maka Nabi Musa ambil daun dimakan sembuh. Setelah sembuh beberapa hari sakit lagi, sama sakitnya. Maka Nabi Musa itu sudah nggak usah nunggu wahyu, langsung ambil daun makan. Tapi nggak sembuh, loh kok nggak sembuh ya? Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, dulu kamu ngambil daun kan karena perintah saya, maka sembuh. Nah sekarang itu kamu ngambil daun itu bukan karena perintah saya nggak nyuruh kok, maka nggak sembuh. Nah ini kita mau belajar begitu. Kalau berobat karena perintah Allah, kalau ambil bekal pun karena perintah Allah, maka ingat Allah dulu, jangan ingat bekal dulu. Nanti baru ada sifat tawakal. Jadi kita menggunakan asbab karena perintah Allah itu nggak apa-apa, bagus. Itu jadi ibadah. Tapi kalau menggunakan asbab dengan lupa kepada Allah, nah ini namanya nggak punya tawakal namanya. Nah ini bahaya ini. Sahabat itu menggunakan asbab, tapi karena perintah Allah. Kalau kita ini biasanya menggunakan asbab itu dengan lupa kepada Allah. Kita akhirnya imannya merosot. Nah, gunakan asbab karena perintah Allah, semata-mata hanya karena perintah Allah. Kalau asbab itu kita gunakan karena perintah Allah, asbabnya barokah. Kayak Nabi Musa, lautan dipukul dengan tongkat. Lautan dipukul dengan tongkat. Ini karena perintah Allah. Lautan jadi jalan raya. Ini menggunakan asbab karena perintah. Akhirnya asbab kecil aja sudah cukup. Asbab kecil sudah cukup. Tongkat saja sudah cukup untuk menghancurkan kerajaan Firaun. Gak usah pakai bedil, gak usah pakai bom, gak usah pakai pedang, pakai tongkat aja cukup. Karena menggunakan tongkat karena perintah, bukan karena maunya Nabi Musa, tapi karena perintah Allah. Kita ini belajar begitu. Belajar takut kepada Allah. Tandanya bagaimana? Kalau disebut nama Allah, hatinya gemeter. Dengar Allahu Akbar, hatinya gemeter. Itu namanya ada sifat takut kepada Allah. Nah orang itu ada sifat takut pada Allah ini, namanya itu takwa. Nanti masalah apa aja selesai. Bukan takut sama istri, takut sama Allah. Ini masalah dengan istri itu nggak selesai-selesai. Kamu takutnya kepada Allah kurang. Kalau takutmu ada Allah itu betul-betul dengar Allahu Akbar, hatinya gemeter. Oh, istri kamu cium kaki kamu. Ya akan ada masalah nggak selesai semua masalah. Nah ini sumbernya semua sifat-sifat baik ini semuanya kan adalah yakin. Kalau itu yakin pada Allah, ya mesti takut pada Allah, mesti bergantung pada Allah, tawakal pada Allah, mesti tunduk pada Allah. Nah yakin ini sumbernya, di antara sumbernya yakin yang paling penting itu dakwah. Jadi kalau orang itu dakwah senantiasa bicara keagungan Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, makhluk tidak kuasa. Ini lama-lama hatinya jadi yakin. Kalau sudah yakin, timbul sifat tawakal, timbul takut sama Allah, sholatnya jadi khusyuk, semua kebaikan datang. Maka dakwah ini harus kita jadikan amalan permanen kita.
Di mana saja bicara keagungan Allah.